Pemirsa, rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta anjlok setelah menabrak truk di perlintasan kereta dekat stasiun Poris, Tangerang, Banten. Akibatnya perjalanan KRL Tangerang Duri sempat dihentikan. Rekaman CCTV menangkap detik-detik kecelakaan antara kereta api bandara dengan sebuah truk di perlintasan sebidang dekat stasiun Poris, Tangerang. Dalam rekaman terlihat truk berusaha melintasi rel kereta api saat kondisi lalu lintas cukup padat. Namun naas, di waktu yang sama kereta bandara tengah melalui dari arah Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Truk yang belum sepenuhnya melewati rel langsung tertabrak. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Akibat insiden ini, perjalanan kereta bandara sempat terganggu selama proses evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan. Kemungkinan pesawat Minak yang kita lihat mutar tadi, mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi pesawat Pertamina. Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Paramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis air traktor 802 milik maskapai Pelita Air. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kereta terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodwig dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, tim liputan Ainus melaporkan. 25 menit. Pemirsa, Ahmad Saroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Saroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Saroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR RI. Ahmad Saroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR, bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya, dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Ahmad Saroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Gang Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat menjadi incaran berburu takjil selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, deretan jajanan takjil di Gang Kancil sudah buka sejak pukul 2 siang. Berbagai takjil disuguhkan mulai dari makanan manis hingga asin. Harganya pun variatif mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Dan pemirsa, kami kembali terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, dan Naura Syafikah di kawasan Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selamat sore, rekan-rekan, saya akan ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, seperti apa suasana berbuka puasa di sana? Selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Suasana berbuka puasa di kawasan Gang Kancil ini tentu sangat ramai oleh para masyarakat yang membeli takjil. Walaupun kalau bisa saya gambarkan untuk saat ini untuk gorengan, kemudian es buah sebetulnya sudah habis pada pukul 5 sampai 6 sore hari tadi ya. Sehingga hanya ada sejumlah pedagang saja yang masih berjualan. Salah satunya adalah penjual bubur kacang hijau Madura yang akan saya beli. Kelihatannya menarik karena tadi juga banyak sekali pembeli yang menggunakan motor begitu ya, hilir mudik membeli bubur kacang hijau Madura ini. Coba kita pesan. Abang, mau dong saya pesan 1 bubur kacang hijau Madura plus ketannya. Boleh dibuatkan ya Bang ya? Oke. Nah, ini berbeda Kevin karena kalau ini adalah bubur kacang hijau Madura. Berbeda dengan bubur kacang hijau biasa. Karena kalau bubur kacang hijau Madura ini memiliki kuah yang jauh lebih kental, creamy dan juga gurih. Karena santannya ini dimasak langsung nih dengan kacang hijau yang renyah dan tidak hancur. Nah, sebaliknya Kevin, kalau misalnya bubur kacang hijau biasa, ini cenderung lebih encer, manis, dan kacang hijaunya ini sangat lunak atau pecah. Nah, abang ini lagi menuangkan bubur kacang hijaunya, kemudian ketannya juga dipisah begitu ya Kevin, dan di atasnya akan ditaburi oleh susu kental manis. Wah, saya nggak sabar banget. Tadi saya buka puasanya baru minum air putih aja nih Kevin. Coba kita sekarang nggak akan cicipi ya bubur kacang hijaunya. Nah, harganya ini cukup terjangkau Kevin, cuman Rp8.000 aja. Nih, di atasnya juga ada roti. Di sebelah sini Bang, nih saya duduk juga ya Kevin, sekaligus kita cicipi. Terima kasih Bang. Wah, kelihatan menarik sekali nih ya. Ada ketan hitam nih Kevin, ketan hitam, kemudian juga ada kacang hijaunya. Kayaknya makannya langsung kita pakai rotinya, langsung kita cocolkan dulu ya, kita celupkan begitu. Nih, wah,
Enak sekali, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka Kevin dan juga pemirsa. Sekarang kita coba kacang hijau dan juga ketan hitamnya. Suapan buat pemirsa nih. Saya ngunyah dulu ya Kevin ya. Manisnya kerasa, kemudian juga ini airnya sangat hangat ya, air santannya, jadi cocok banget nih untuk buka puasa. Tadi juga saya sudah beli beberapa gorengan, terus ada getuk juga ya. Kevin, kita coba ini, satu aja yang favorit saya, kita cobainnya getuk sebelah sini kali ya Kevin ya. Saya akan coba getuk nih. Kevin suka nggak getuk? Kalau ini kesukaan saya nih, rasanya asin tapi manis juga nih Kevin. Karena getuk ini terbuat dari singkong yang dihaluskan kemudian dicampur dengan gula merah dan ditaburi kelapa. Rasanya sangat halus, kemudian manis juga ya Kevin ya. Kita taruh dulu deh di sini ya. Nah, selain dari bubur kacang hijau, getuk dan juga gorengan, di sini juga tadi banyak sekali ya jajanan berat juga, mulai dari nasi ayam, bebek dan lain sebagainya. Nah, masyarakat juga banyak sekali yang berburu takjil di sini karena harganya juga yang cukup terjangkau Kevin. Jadi kalau Anda yang mampir di kawasan Taman Sari Jakarta Barat, jangan lupa ke Gang Kancil. Sekarang saya penasaran nih, teman saya di Jalan Panjang, Naura lagi berbuka puasa sama apa ya? Coba kita ke Naura. Naura, kamu buka puasa sama apa sih? Hai Dilami, Kevin dan pemirsa. Akhirnya jam buka puasa dan tentunya saya sudah dengan settingan siap menyantap jajanan yang sudah saya beli. Nah, ini dia, tadi kan saya udah beli, itu ada es mangga. Terus ini tadi sebenarnya saya sempat beli cilok juga karena tadi menarik banget ciloknya. Dan juga ini ada yang menjadi spesialnya, yaitu adalah gorengan dan juga lontong yang sudah siap saya saji. Oke, sekarang sebelum makan saya mau coba minum es manggaya dulu karena kelihatannya seger banget, warnanya kuning. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka semuanya. Wah, saya udah gak sabar nih. Alhamdulillah. Wah, seger banget. Mangganya bener-bener berasa, dinginnya, segernya melewati tenggorokan. Mantap. Sekarang kita lanjut cobain untuk gorengannya. Nah, tadi itu saya tuh penasaran banget sama gorengannya itu, salah satunya adalah risol. Yaitu ada risol. Nah, ini dia, kita makan risol ya. Isinya bihun. Wow. Renyah di luar, lembut di dalam, bihunnya berasa, risolnya kulitnya juga berasa. Nah, tadi untuk total jajanan saya itu, tadi gorengan itu segini, dengan lontong ini tadi 10.000. Terus tadi saya beli minuman itu ada es mangga, sama es buah itu tadi 10.000 juga, 20.000. Dan ciloknya ini tadi saya beli 5.000, jadi totalnya 25.000. Nah, bisa dipikir-pikir lagi ya untuk pemirsa nih. Kalau misalnya di sini sangat terjangkau, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya bawa 25.000 cukup gak ya? Nanti dapat apa ya? Ternyata dapat loh, sampai minuman pun dapat 2. Nah, kalau misalnya di Jalan Panjang Kebonjeruk Jakarta Barat ini, kalau misalnya di jam-jam setelah buka puasa ini sudah sepi sekali Kevin dan pemirsa, untuk dagangannya juga sudah habis, benar-benar habis. Jadi kalau misalnya untuk pemirsa yang mau beli takjil di kawasan Jalan Panjang ini, saya saranin untuk datang ini sekiranya di pukul 3 sore karena di jam 3 sore saja untuk pedagang dan juga pembeli ini sudah ramai sekali di sini. Oke, kalau gitu saya mau lanjut makan lagi. Sekarang mau cobain cilok. Nah, ini tadi ciloknya saya beli 5.000. Kita cobain ciloknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap nih sausnya. Wah, ternyata ini yang paling enak. Oke, saya sudah berbuka puasa. Jadi sekarang untuk pemirsa yang mau berbuka puasa, silakan dilanjutkan berbuka puasa ya. Kevin kembali ke studio.
Baik, terima kasih Naura atas laporan Anda langsung dari kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan sebelumnya ada Dilami dari kawasan Gang Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas dan selamat berbuka puasa rekan-rekan semuanya. Ya pemirsa, berbuka puasa tidak lengkap rasanya tanpa buah kurma. Nah, selama bulan Ramadan ini banyak sajian berbuka puasa dengan menggunakan olahan kurma. Salah satunya jajanan tradisional kue mochi dengan topping kurma. Kue mochi dengan topping kurma bisa menjadi cara yang unik untuk menikmati kurma saat berbuka puasa. Seperti apa proses pembuatannya? Diawali dengan menyiapkan bahan utama berupa tepung ketan yang sudah disangrai hingga matang, gula, dan juga susu. Kemudian, tepung ketan dicampur dengan susu dan diaduk hingga adonan mengental serta tidak lengket. Adonan kemudian ditutup dan dipanaskan dalam oven selama 3 menit. Setelah matang, adonan kue mochi dibentuk dan diisi dengan krim yang manis. Topping kurma kemudian ditambahkan sebagai sentuhan akhir. Betul, tadi ada satu buah mochi, sebenarnya tidak hanya kurma, memang identik dengan Ramadan ini. Ramadan pastinya akan banyak bahan-bahan yang menggunakan kurma. Nah, kami punya signature, The Margo sendiri, The Margo Hotel mempunyai signature dengan menggunakan mochi yang isinya nangka cipedal. Tetapi karena temanya hari ini adalah tema Ramadan, sehingga kami kombinasikan antara cipedal dengan juga kurma. Bagaimana? Tertarik mencoba sajian mochi kurma? Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, masjid-masjid di kota Yogyakarta mempertahankan tradisi suguhkan takjil dengan berbagai menu spesial selama bulan Ramadan. Salah satunya Masjid Gede Kauman yang menyajikan ribuan porsi gulai kambing setiap hari Kamis sore. Berlokasi tak jauh dari Keraton Yogyakarta, Masjid Gede Kauman setiap harinya menyediakan ribuan porsi takjil gratis kepada jamaah dan warga sekitar. Berbagai makanan dan minuman dihidangkan kepada jamaah yang ingin berbuka puasa di masjid ini. Khusus di hari Kamis, terdapat menu spesial yang sudah disiapkan. Ya, 1.500 porsi gulai kambing siap dibagikan kepada jamaah. Menu takjil gulai kambing ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an, sejak era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Wah, itu sudah lama sekali ya, sejak saya kecil itu memang sudah gitu ya. Jadi tiap kebiasaan hari Kamis itu mesti biasanya gulai kambing. Biasanya hari Kamis saja. Tiap catering 5 catering. Ya, kalau Kamis itu biasanya kita membutuhkan 1.500 bungkus. Tapi kalau hari-hari biasa 1.300. Oh, tambahan 200 ya. Ya, kalau untuk khusus untuk hari Kamis, kambing itu tambahan 200. Menjelang maghrib, para jamaah dipersilahkan mengambil takjil yang telah disediakan panitia. Kemudian, para jamaah mendengarkan tausiah hingga waktu berbuka. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma iNews melaporkan.